is going to new levels. I will give like I have never given before. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Saya percaya jemaat GBD Philadelphia Kedung ini jemaat yang luar biasa. Oleh sebab itu, mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk memuji, memuliakan Dia. Kita akan menyembah Dia, Allah yang besar, Allah yang luar biasa, on fire. Mari kita akan menyanyikan pujian penyembahan yang terutama di dalam hidup ini. Terutama di dalam hidup ini, memungkinkan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Sekali lagi dengan iman. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Lebih sungguh-sungguh lagi, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang kami kasih, kita percaya pujian ini mengingatkan kita bagaimana Allah yang kita sembah, Dialah yang terutama di dalam dunia ini. Mungkin kondisi tidak membuat kita menjadi fokus lagi Allah kita, tapi mampukanlah Tuhan kami jemaat-jemaat-Mu, kami anak-anak-Mu, kami hamba-hamba-Mu Bapa, kami para pelayan-Mu Tuhan, untuk mengutamakan Engkau, untuk memfokuskan diri kepada Allah yang benar. Jangan biarkan kami fokus pada kondisi yang membuat kami tidak bersemangat, yang membuat kami ragu Tuhan, yang membuat kami bimbang seperti Petrus yang membuat kami bimbang di saat dia dirasanya ada tiupan angin, di saat dia melihat sekelilingnya dia tenggelam. Bapa, pada pagi ini ya Tuhan, ingatkan kami semua Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, untuk memfokuskan diri dengan motivasi yang benar, dengan fokus yang benar, terus membangun manusia rohani. Kami percaya Tuhan, Kau senangkan. Terima kasih Bapak. Kita akan nyanyikan pujian ini sekali lagi. Yang terutama
dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Amin, amin. Kami akan habiskan Bapak ibadah pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita akan mempersembahkan pujian untuk Allah kita, biar dia disenangkan, dia disukakan. Haleluya, kita lebih semangat lagi ya saudara. On fire. Harapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus melepas dosaku. Dapat selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Pengharapan kita semua, amin. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus dia harapanku. Yesus melepas. Yesus harapan jiwaku. Yesus melepas dosaku. Dapat selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Amin. Yesus melepas dosaku. Amin. Terima kasih Tuhan. Dapat selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Kita percaya saudara, dialah harapan kita di saat kondisi tidak memungkinkan. Kita bersyukur punya Allah yang dahsyat. Dia yang terus memberikan pengharapannya pada kita. Mari kita akan terus fokuskan ya saudara. Kita akan nyanyikan lagi, tiada aku ragu lagi. Tiada aku ragu lagi. Ikutmu Yesus, tiada aku ragu lagi. Untuk melayanimu, walau banyak rintangan dan badai menerpa. Tiada aku ragu lagi untuk selamanya.
jawaban. Kalau kita tidak ragu lagi, kita akan mendapat keuntungan. Mari kita akan nyanyikan pujian. Inilah untungku di dalam dunia. Dapat keuntungan yang luar biasa kasih karunia yang Tuhan sudah berikan. Itu yang menjadikan kita terus bersemangat, bergairah, terus memfokuskan hidup kita, membangun manusia rohani. Mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan setiap firman yang akan Allah sampaikan kepada setiap hamba-hambanya akan melayani kita. Kita akan siapkan hati semuanya jemaat Tuhan yang kami kasihi. Kita akan nyanyikan pujian Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku. Selalu menghiburku. Amin. Terima kasih Bapak yang mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku. Selalu menghiburku, yang mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku. Selalu menghiburku, yang mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Amin. Amin. Ya Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang setia. Tuhan, teguhkan kepada setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan, yang datang untuk beribadah melalui cara yang luar biasa. Allah tidak pernah membiarkan kami anak Tuhan tetap beribadah, memuji, memuliakan di dalam segala kondisi, di dalam segala keadaan, bahkan cara yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih sebentar pagi ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus, dimanapun kami berada,
Kami mau mendengarkan setiap firman-Mu yang dahsyat, yang hebat, yang luar biasa, yang ilahi, yang akan Kau sampaikan Tuhan melalui bibir hamba-Mu Bapa. Urapi Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan benih firman-Mu. Kiranya itu berasal daripada Engkau Allah kami ya Tuhan, supaya setiap kami yang mendengar dikuatkan, setiap kami yang lemah dikuatkan ya Tuhan, setiap kami yang sakit oleh kuasa firman-Mu kami mendapat kesembuhan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan menjamah setiap kami semua, Tuhan memberkati setiap kami semua oleh setiap firman yang akan disampaikan melalui bibir hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, sampaikan Tuhan isi hati melalui bibir hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, haleluya, puji Tuhan. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Salam on fire. Haleluya, puji Tuhan. Kalau lewat online seperti ini kira-kira bisa teriak nggak ya di rumah? GPDI Philadelphia Kedung Uni on fire. Haleluya, tetap on fire. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Kepala gereja kita yang luar biasa. Kalau pada saat ini sekalipun hanya lewat mungkin YouTube, live streaming dan lain sebagainya yang masih bisa dipakai oleh hamba-hamba Tuhan untuk bisa melakukan ibadah raya kita setiap hari Minggu, kita masih bersyukur saudara. Karena ada saat dimana memang kita tidak bisa lagi beribadah kepada Tuhan. Di mana-mana orang mencari untuk dapat beribadah, untuk bisa menemukan kebenaran atau mendengarkan firman Tuhan, itu benar-benar sudah tidak mendapatkannya. Itu di dalam Amos itu dikatakannya saudara. Bapak Ibu yang terkasih, saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Gembala kita yang saat ini tidak bersama-sama dengan kita. Mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya sehingga saya boleh diberi kesempatan untuk membagikan berkat siraman rohani buat Bapak Ibu sekalian. Supaya kita diberkati, dikuatkan. Saudara harus mengerti bahwa di dalam firman Tuhan ada kebenaran. Dan di dalam firman Tuhan inilah adalah sumber penghiburan. Firman Tuhan itulah sumber kekuatan. Firman Tuhan inilah sumber saudara, yang membangkitkan semangat kita. Yang membuat kita iman kita teguh di dalam Tuhan. Jadi kalau nggak ada firman Tuhan, jadi kalau satu saat seperti yang dikatakan oleh Amos, nggak ada lagi orang bisa mendengarkan firman Tuhan. Itu saya bisa membayangkan manusia tanpa harapan. Saudara pernah lihat manusia tidak punya harapan? Manusia nggak punya harapan itu contohnya orang yang sakit jiwa ya. Kalau minggu yang lalu Bapak Gembala kita sempat menayangkan video bagaimana seorang yang sakit jiwa ketika dia melakukan sesuatu atau bertindak sesuatu, dia itu nggak pikir panjang, bahkan nggak ada pikiran. Ini orang kalau saya perlakukan ini gimana ya? Nah jadi yang dia pikirkan hanya bahkan nggak memikirkan apa-apa ya. Ketika dia pukul orang lagi duduk, tahu-tahu dia pukul, pak, orangnya udah kesakitan, tapi orangnya mau marah nggak bisa karena melihat orangnya yang pukul dia tadi itu sakit jiwa. Orang yang mukul ini malah ketawa, kepingkel-pingkel, merasa senang dengan perbuatannya. Dia anggap itu happy buat dia. Nah, itu tanda orang yang tidak punya harapan. Akhirnya berakhir dengan depresi, berakhir dengan jiwanya yang sakit. Nah, kita anak-anak Tuhan saat ini diperhadapkan dengan mau tidak mau ya saudara, kita harus hadapi bersama. Ini semua global, baik itu mau anak Tuhan, mau orang di luar sana, maupun orang yang tidak seiman dengan kita. Semua agama mengalami ini, semua manusia di dunia mengalami hal yang sama. Ketakutan
ketakutan, mengalami mungkin ada yang depresi, dan mungkin mengalami keadaan situasi di mana mereka hilang harap. Ada mungkin kita akan pasti mendengarkan banyak kesaksian sesudah kejadian ini. Kejadian yang dimana memuliakan Tuhan, kejadian dimana justru meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena merasa Tuhan kok di mana? Ketika saya mengalami sesuatu yang pahit, ditinggalkan orang yang terkasih, bahkan untuk melihat mungkin melihat jenazahnya dan lain sebagainya mungkin tidak bisa dilihat, tidak bisa memberikan pelukan terakhir, ciuman terakhir. Mungkin orang-orang yang lemah imannya, bahkan mungkin orang yang mungkin rajin ke gereja, mungkin juga rajin berdoa, tapi ketika diperhadapkan dengan sesuatu atau kehilangan sesuatu yang sangat berharga, merasa sangat, oh Tuhan, kamu di mana Tuhan? Tuhan, kenapa Tuhan tidak tolong? Apa terlebih kalau kejadiannya kepada orang yang sama-sama rajin beribadah, rajin berdoa, terjadi kepada orang yang seolah-olah orangnya sangat baik sekali, pokoknya taat firman, dan kemudian dia melakukan kebenaran, tiba-tiba terkena virus corona dan dia meninggal dengan cara yang seperti itu. Tentunya akan menimbulkan di hati ini mungkin akan marah. Dan satu-satunya yang bisa dilampiaskan kemarahannya mungkin kepada Tuhan. Karena pikirnya Tuhan di mana? Mungkin suami atau istri, ada anak saya, ini mereka sudah setia, sudah sangat luar biasa. Apa yang kurang Tuhan? Mulai menyalahkan Tuhan. Banyak hal yang akan diperhadapkan kepada kita akhir-akhir ini atau hari-hari ini. Nah saudara, kembali lagi, yang bisa memberi kita kekuatan hanya firman Tuhan. Amin. Yang bisa meneguhkan iman kita hanya firman Tuhan. Yang bisa menolong kita hanyalah firman Tuhan. Yang bisa membuat kita penuh dengan keyakinan bahwa ini semua akan berakhir. Yang bisa membuat kita teguh beriman bahwa kita anak-anak Tuhan aman dalam lindungan Tuhan. Itu hanya firman Tuhan. Amin. Saudara, pujian dari awal tadi luar biasa kita boleh nikmati. Yang pertama, Yesus yang terutama di dalam hidup ini hanya Yesus. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini, haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saudara, lockdown baru 2 minggu. Begitu banyak saya melihat status rekan saya, saudara, rumahnya itu dimasuki oleh orang dan berantakan sekali. Di dalam rumahnya itu berantakan. Tapi di statusnya dia bilang untung tidak ada uang. Jadi dia tidak meninggalkan uang di rumahnya, di dalam tasnya, bahkan di lemarinya. Tidak terlalu banyak barang berharga, tapi yang sangat miris, semua makanan hilang. Jadi saudara, keadaan ini berpengaruh sekali di keadaan perut, kebutuhan hidup. Nah, sangat menjadi tantangan untuk anak-anak Tuhan yang senangnya memelihara tubuh, yang senangnya dengan keinginan daging. Ini sangat berat untuk dilalui. Kenapa saudara? Karena tidak tahan. Jadi saya miris hanya untuk mencari atau mengambil makanan, rela melakukan hal-hal yang di luar sebenarnya mencuri, membuat hati Tuhan sedih hanya untuk makan, hanya untuk mengisi perut. Nah, makanya ada firman Tuhan katakan, dan saat-saat ini Bapak Gembala kita sedang mengumandangkan dari tahun lalu ketika kami pertama kali datang, membangun manusia rohani. Ini sudah jelas, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yang diperbaharui adalah, yang diperjuangkan adalah rohani kita. Luar biasa jemaat Tuhan GPDI Philadelphia Kedunguni. Kenapa saudara saya katakan seperti itu? Tuhan begitu mengasihi jemaat Tuhan di tempat ini. Karena sebelum kejadian ini dia sudah membekali kita. Belajar Bapak Gembala mengumandangkan tidak henti-hentinya setiap hari Minggu. Bahwa kita harus lebih mengedepankan keinginan rohani kita. Atau kepentingan rohani kita. Atau memberi makan rohani kita.
memang jasmani penting, tetapi rohani jauh lebih penting. Saudara jangan pernah berpikir atau menganggap bahwa firman Tuhan yang berkata manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang didengarkannya. Itu seolah-olah manusia kalau baca firman Tuhan itu merasa itu ya benar, rohani kita harus dikasih makan firman Tuhan supaya kuat. Saudara, ketika firman Tuhan itu keluar, saudara harus tahu. Kita baca aja saudara. Nah, sebenarnya khotbah saya siapkan bukan itu saudara. Karena saya mendapat materinya juga dari Bapak Gembala. Tapi masih sama. Karena kita satu visi dan misi kita sama. Jadi membangun manusia rohani. Jadikan manusia rohani kita raksasa di dalam hidup ini. Supaya kita bisa dikendalikan. Jasmani kita ini bisa dikendalikan dengan kehendak Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih, kita buka firman Tuhan. Firman Tuhan karena saya tidak mempersiapkannya, ini saya sudah mempersiapkan sebanyak ini saudara. Tapi Tuhan bawa saya pada saat ini kepada firman Tuhan yang berbeda, yang saya percaya ini adalah tuntunan Roh Kudus. Mari kita lihat di dalam saudara, mana dia ya? Mungkin saudara bisa membantu saya, pencobaan di padang gurun. Nah, itu sebenarnya firman Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu. Nah, di sini. Maka Yesus dibawa oleh Roh, Matius pasal 4. Yesus berpuasa di sana 40 hari. Dan kemudian iblis mencobai Tuhan. Di sana kita lihat iblis mencobai Tuhan dengan 3 perkara. Kita baca saja dulu ya saudara. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, siapa pencoba itu? Yaitu iblis. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya ini menjadi roti. Batu-batu ini menjadi roti. Ya, Bapak Ibu perhatikan. Di sana Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti. Baca firman Tuhan ini baru gak masuk akal. Tetapi ironisnya banyak anak-anak Tuhan yang baca firman Tuhan ini yang merasa ini berlakunya hanya Tuhan Yesus. Dan yang paling miris lagi, kita gak pernah alami. Jadi menurut kita, ya makanan rohani. Yang Tuhan Yesus maksud inilah makanan rohani. Seperti apa? Kita harus ke gereja, kita harus banyak baca firman supaya rohani kita itu dikasih makan terus. Saudara, kita kembali ke kejadian firman Tuhan ini. Bahwa kejadian ini bukan Yesus dalam keadaan tubuh kemuliaan. Dalam tubuh yang sudah dimuliakan Allah Bapa, yaitu dalam kebangkitan. Jadi ini berlaku ketika Yesus menjadi manusia 100%. Dia merasakan lapar. Firman Tuhan jelas katakan ketika Yesus ada di padang gurun berpuasa 40 hari 40 malam. Manusianya Yesus itu mulai timbul. Dagingnya mulai nongol. Aduh lapar. Dan ternyata ada si jahat yang kata firman Tuhan. Dia berkeliling mencari kesempatan yang tepat. Saudara, ketika 40 hari 40 malam Yesus di padang gurun, saudara jangan pikir iblis itu nggak ada. Jadi iblis itu, Yesus masih puasa, saya tinggalkan dulu dah. Saya dulu senang-senang dulu deh. Atau lihat pemandangan di luar sana gitu. Atau ada sesuatu yang membuat iblis itu nggak bisa mendekati Yesus dan lain sebagainya. Salah ya saudara. Tapi yang paling tepat di sini kita bisa ambil kesimpulan. Iblis justru mencari kesempatan yang tepat. Ketika
orang gak lapar atau belum lapar dikasih tawarin makan, otomatis akan bilang, sorry saya kenyang, iya kan? Nah saya belum mau makan, itu pertama. Ketika orang dicobai, kalau Yesus datang waktu iblis datang mencobai Yesus waktu mungkin malam ke-5 atau malam ke-6, masih bisa Tuhan Yesus masih bisa, iblis itu masih mikir gitu loh, gak mempan nih gitu. Saudara, saya puasa 3 hari 3 malam waktu penamatan sekolah Alkitab. Hari pertama, hari kedua, dan bukan hanya saya saudara. Begitu banyak rekan-rekan saya sengaja mandi padahal meneguk air minum, harus mencelupkan diri di bak mandi di sekolah Alkitab. Saudara, saya katakan gak gampang saudara puasa 3 hari 3 malam. Itu bagi saya, kecuali bagi Bapak Ibu yang sering puasa. Nah puasa 3 hari 3 malam itu kalau di sekolah Alkitab enggak puasa malam jam 12, jam 4 sore besok makan dulu nanti sambung lagi. Enggak begitu saudara, puasa full, tiada makan tiada minum. Dan itulah sebenarnya yang sekolah Alkitab lakukan itu, kalau saya pikir-pikir kembali waktu itu belum terlalu mengerti ya saudara. Saudara, itu memang untuk menyangkal daging kita, untuk benar-benar mempraktekkan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang kita dengar. Amin. Nah ini menjadi tantangan rohani bagi setiap anak-anak Tuhan. Dan ini bukan main-main. Sekali lagi, Yesus yang memang Allah 100%, namun dengan kerelaan hati, dia menyerahkan kepada Allah Bapa, dia mengosongkan diri dengan sukarela, mengosongkan diri, melepaskan atributnya. Tidak menggunakan kealahannya untuk mengubah ini batu menjadi roti. Dia menyangkal kedagingannya. Dan saya percaya semua itu untuk kita semua. Amin. Tapi ini contoh yang luar biasa yang bisa kita ambil di dalam kita membangun manusia rohani. Ini enggak main-main saudara. Jasmani memang penting, tetapi rohani jauh lebih penting. Itu bukan main-main saudara. Memang gak gampang. Tapi sekali lagi kembali saya katakan, jemaat Tuhan GPDI Philadelphia Kedunguni, betapa cintanya Tuhan kepada kita semua di tempat ini. Sebelum kejadian ini, Tuhan sudah mempersiapkan kita, mengirim hamba-hamba Tuhan untuk melatih kita, untuk lebih kita mementingkan manusia rohani kita, membangun manusia rohani kita menjadi raksasa di dalam hidup kita. Sehingga ketika daging memberontak, kita tahu cara mengendalikannya. Karena rohani kita jauh lebih raksasa, lebih kuat dari jasmani kita. Kenapa Tuhan menganjurkan dan Alkitab selalu mencatat dan Tuhan selalu mengarahkan kita untuk kita tetap membangun manusia rohani, untuk kita lebih fokus kepada rohani. Karena yang membawa kita pada kekekalan bukan jasmani. Amin saudara. Jasmani ini cuma sementara. Kata Bapak Gembala, gak usah dibunuh, gak usah dimatiin, mati sendiri. Itulah daging. Amin saudara. Gak akan ada seorang pun yang bisa membawa daging ke surga. Tetapi yang perlu kita perjuangkan adalah rohani kita, adalah jiwa kita. Dan iblis bekerja keras siang dan malam, kata firman Tuhan. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tujuannya bukan jasmani kita, tetapi adalah jiwa kita. Tujuan iblis adalah membinasakan jiwa kita. Bapak Gembala sudah menjelaskan secara detail bagaimana neraka itu Tuhan ciptakan itu untuk iblis dan kroni-kroninya. Namun dia nggak mau sendiri. Namun dia nggak, iri hatinya gede banget itu iblis. Jadi dia nggak mau dia sendiri. Dia terlalu sakit hati, terlalu kalau saya katakan ya, terlalu sentimen sama Tuhan ya. Padahal Tuhan yang ciptain dia kan dulu makhluk yang mulia ya. Saudara, dia mau juga mengambil pengikut-pengikut Kristus. Dia goda, dia sesatkan dengan berbagai macam cara untuk supaya jiwanya binasa bersama-sama dengan dia. Itu trik-triknya iblis. Melalui apa? Melalui keinginan daging. Jadi
mulai hari ini, saudara yang lebih senang kasih makan dagingnya, hati-hati. Karena apa? Tidak akan bertahan. Tidak akan bertahan. Saudara menyangkal Yesus, hati-hati loh saudara. Enggak langsung ucuk-ucuk, saya menyangkal Yesus. Jangan kita pikir akan timbul langsung seperti itu. Hanya orang yang benar-benar kepahitan sekali dan bertindak seperti itu. Tetapi ketika orang mulai tawar hati dengan kuasa Tuhan, ke gereja iya, berdoa iya, melayani iya, tapi mulai meragukan kuasa Tuhan, mulai memikirkan keinginan-keinginan daging, tidak mementingkan kepentingan-kepentingan rohani, masih suka dengan keinginan daging, marah, dendam, benci dipelihara di dalam hati. Lama-lama saudara, ketika kesusahan itu datang, ketika tekanan itu datang, dan ketika harus memilih untuk tetap mengiringi Yesus, dengan mudah dia akan berkata, saya meninggalkan Yesus. Itu, jadi kalau ada Bapak Ibu di antara kita, ada benih-benih seperti itu, mari bertobat, mari serahkan sepenuhnya hidup kita, tunduk kepada Yesus Kristus, serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, saya gak mau menyangkal Engkau, kuatkan saya. Saudara, pujian yang kita nyanyikan tadi ini luar biasa saudara. Pengharapanku hanyalah Yesus saja. Tiada ku ragu lagi untuk ikut Yesus. Inilah untungku dalam dunia yang gelap. Jadi semua mengalami, justru di masa-masa kesukaran ini sedang ada penampian. Amin saudara. Saudara harus percaya kepada firman Tuhan. Enggak ucuk-ucuk ketika Tuhan datang begitu saja. Tidak ada, ibaratnya tidak ada ujian. Tuhan tidak memberikan pencobaan, tetapi ujian itu penting. Supaya apa? Kelihatan yang murni. Amin. Emas untuk terlihat dia benar-benar emas yang murni, dia harus masuk ke dapur peleburan. Dia harus diuji. Demikian juga dengan kita. Sini katakan, Tuhan Yesus setia. Diakhiri dengan Tuhan Yesus setia. Dalam masa-masa penampian, dalam masa-masa ujian kita sekarang ini, ingat ada Tuhan yang setia. Amin. Tuhan yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Tuhan yang selalu berperang ganti kita. Saudara, dari awal penciptaan saya katakan bahwa kematian, hidup susah enggak ada dalam konsepnya Allah. Amin saudara, enggak ada. Saudara, masa enggak ada kerjaan si Tuhan ketika menciptakan bumi, dia juga merancangkan kecelakaan? Tidak ada. Firman Tuhan katakan, rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tuhan itu enggak jahat saudara. Dan kalau kita dia tegur itu karena dia sayang sama kita. Amin. Dia rindu mengembalikan berkat yang dicuri oleh iblis. Seperti yang saya katakan tadi, pencuri datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Dari awal, kata firman Tuhan, memang iblis adalah pembunuh manusia. Membunuh apa? Membunuh iman. Sehingga kita ragu di dalam Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi dalam kekekalan saudara, tidak ada batas waktu. Tuhan sudah memplanning, merancangkan segala yang terbaik untuk diberikan kepada Adam dan Hawa. Tetapi di sana jelas dikatakan, bumi belum berbentuk, gelap gulita menutupi samudra raya. Bukan Tuhan tidak sempurna melakukan pekerjaannya. Bukan Tuhan gagal menciptakan segala sesuatu. Tuhan tidak pernah gagal. Tetapi ada si jahat yang sudah dari awal ingin menghancurkan karya Tuhan. Yang sudah dari awal ingin menyesatkan manusia, merebut manusia. Yang pertama dia rebut dari kita adalah kekekalan. Yang harusnya kita hidup kekal bersama Yesus. Hidup bahagia, hidup tentram, aman, sukacita. Iblis ambil semua itu.
Sehingga ada 7 hari disebut dengan minggu penciptaan. Mulai ada waktu di sana. Mulai ada disebutkan hari pertama, hari kedua. Berarti menunjukkan bahwa masa hidup di dunia kita ini ada awal dan ada akhir, tidak lagi kekal. Yang kekal apa saudara sekarang? Yang perlu kita perjuangkan adalah rohani kita. Amin. Ketika Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, keselamatan itu menjadi milik kita 100%. Dan tidak ada yang bisa merebutnya dari kita. Bahkan Tuhan sendiri gak bisa sembarangan Tuhan ambil lagi kembali ketika dia sudah selamatkan kita. Masa Tuhan main-main mau disalib cuma untuk main-main atau pilih-pilih? Alkitab jelas katakan untuk semua umat manusia dia mati di kayu salib. Selamatkan kita. Tidak ada yang bisa mengambil keselamatan itu dari kita. Kecuali kita sendiri yang secara sadar menyerahkan kembali kepada Tuhan. Atau mengikuti jalan si jahat tadi. Menyia-nyiakan kasih karunia Allah, yaitu keselamatan yang luar biasa. Sekali lagi saudara, Tuhan gak main-main ciptakan langit dan bumi. Tuhan gak main-main ciptain manusia. Tuhan ciptakan untuk kebaikan. Tuhan rancangkan segala yang baik. Ya saudara, jadi dari awal Tuhan itu adalah kasih. Saudara, saya rindu kita baca firman Tuhan. Kalau saudara masih ragu, kita buka di dalam Allah kita itu adalah Allah kita itu adalah Allah kasih. Karakter Allah itu adalah kasih. Sekalipun kita tidak setia, tetapi Alkitab katakan Tuhan tetap setia. Amin saudara. Saya mohon maaf kalau saya masih mencari-cari ayat karena ini di luar konteks untuk ayat firman Tuhan hari ini. Saudara, kita buka di dalam 1 Korintus 1 ayat 9. 1 Korintus 1 ayat 9. Sudah dapat? Kalau saudara sudah mendapatkannya, saya akan baca untuk saudara. 1 Korintus 1 ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Amin saudara. Pegang itu saudara. Pegang erat-erat. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 13 lebih tegas lagi dikatakan. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin. Allah kita Allah yang setia. Jadi kalau ada di antara kita hari ini merasa ditinggalkan oleh Tuhan, bertobat saudara. Karena Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita dahsyat. Ada pujian katakan, di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku, bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata yang sudah rusak dibetulkan
dengan penuh kasih sayang. Amin saudara. Di tengah kesusahan yang kita sedang alami, jangan pernah putus asa. Tetap berharap kepada Tuhan. Saudara, kami sebenarnya sangat sedih ketika harus menjalani secara manusia. Berkali-kali saya dengan Bapak Gembala harus menghibur diri. Anggap aja kayak lebaran ya Maya. Bapak Gembala saya juga, iya kalau lebaran kan biasa kegiatan gereja diliburkan ya. Karena kesibukan, orang pulang kampung dan lain sebagainya. Tapi ketika harus mengalami kenyataan bahwa ibadah raya Minggu harus ditiadakan atau dialihkan, itu timbul kekhawatiran di hati kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Karena apa? Ada yang suka pasang status, di gereja aja ya saudara, sudah tahu live masih online, iya kan saudara? Gak bisa pungkiri. Bagaimana ini di rumah? Waduh, saya lagi membayangkan iblis itu nunding selalu, kasih di pikiran. Nah lo, dia ibadah sambil tiduran, sambil baca WA, sambil dengar khotbah setengah-setengah ibadah. Bukan kami takut karena apa saudara? Tapi kami takut bukannya ibadah ini menjadi berkat, tapi malah menjadi kutuk. Kenapa? Karena kita tidak menghargai, menghormati. Karena ini ibadah raya saudara, dialihkan. Walaupun hanya dengan online atau dengan media seperti YouTube dan lain sebagainya. Saya mengambil satu kesimpulan bahwa Tuhan sedang mau belajar. Ini ya yang namanya penampian. Di mana Tuhan sedang memurnikan anak-anak Tuhan. Yang setia kelihatan setia, setianya kelihatan gitu loh saudara. Bukan hanya kelihatan setia saja, tapi benar-benar kelihatan. Yang cinta Tuhan benar-benar kelihatan cinta Tuhan. Yang benar-benar takut akan Tuhan, benar-benar kelihatan takut akan Tuhan. Jadi dilihat gak lihat sama Bapak Gembala, saya akan mengikuti ibadah dengan takut dan gentar menghormati hadirat Tuhan. Saya gak lihat, Bapak Gembala gak lihat, tapi Tuhan memperhitungkan semuanya. Itu yang kami takutkan saudara. Karena tugas hamba Tuhan adalah memediasi hubungan manusia atau umat Tuhan atau domba-dombanya dengan Gembala Agung kita. Dengan Bapa kita di surga, dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ketika kita tahu kelemahan sebagai orang tua ya saudara di rumah, saudara tahu kelemahan anak-anakmu, benar kan saudara ya? Jadi kalau kita tahu dia lemah di sini, terus kita seolah-olah memberi dia tugas di situ, itu seperti mencobai dia, bukan saudara? Nah ini seperti membawa ketika ada aturan atau himbauan seperti ini dari pemerintah dan kita harus mengikutinya, sekalipun hanya himbauan. Itu kekhawatiran, itu iblis nuding hamba-hamba Tuhan atau termasuk saya dan Pak Gembala. Aduh gimana nih, nanti bukan berkat kutuk atau gimana. Jadi kami harus berdoa, berpuasa untuk melakukan ibadah ini saudara. Supaya dihindarkan jemaat Tuhan dari dosa-dosa yang kita anggap kecil, sepele di mata Tuhan. Tapi Tuhan justru perhitungkan. Kita gak tahu ujian Tuhan ini apa sekarang. Menguji kita dalam hal apa? Ketertiban. Kita diuji dalam hal kepercayaan. Dilihat gak dilihat, ada Tuhan kita sadari kita dalam hidup, dalam koram Deo, dalam hadiratnya Allah. Kita gak ngerti. Dan yang kedua, yang kami dapati di sini bahwa Tuhan sedang, memang tidak bisa dipungkiri ini adalah penggenapan firman Allah. Tapi lebih dalam lagi kita harus tahu Tuhan sedang membawa kita pada suatu keadaan di mana kita harus lebih menghargai lagi setiap jam-jam ibadah. Lebih menghargai lagi setiap kesempatan-kesempatan yang Tuhan beri. Selagi masih diberi kebebasan untuk datang beribadah kepada Tuhan, tidak ada alasan untuk tidak beribadah. Saudara, sebenarnya tidak masalah saudara sebenarnya. Mau ibadah di rumah, mau saudara datang atau, karena ibadah-ibadah seperti biasa pun hari-hari biasa ya, yang sudah lewat sebagaimana kita biasanya setiap hari Minggu. Pendeta hamba Tuhan kan hanya menghimbau di warta jemaat, di pengumuman, minggu depan ibadah seperti biasa. Tapi urusan kalian datang atau tidak, Bapak Ibu datang atau tidak, bukankah itu urusan Bapak Ibu dengan Tuhan? Kadang setiap hari Minggu ada beberapa jemaat yang
Maaf, saya nggak bisa hadir, batuk pilek. Maaf, saya nggak bisa hadir, Ibu Gembala, Bapak Gembala. Saya lagi keluar kota. Maaf, telat bangun. Saya terlambat, jadi nggak bisa hadir ibadah. Banyak sekali alasan. Dan itu it's okay, no problem. Apa bedanya dengan sekarang ini, saudara? Iya kan? Nggak masalah sebenarnya. Jadi kita sebenarnya nggak terlalu dipersoalkan kalau kita lihat bicarakan soal online nggak online, terus kita mempersoalkan kok ibadahnya online bla bla, dan kita mengsangkut pautkan dengan hikmat dan lain sebagainya, nggak berhikmat. Itu sebenarnya di luar. Yang menjadi ketakutan sebenarnya hanya itu saja. Tapi tolak dalam nama Yesus. Saya yakin dan saya percaya bahwa GPDI Philadelphia Kedung Muni, saya salut dengan pengurus gereja yang luar biasa on fire. Hari Rabu kemarin semua hadir dalam ibadah Rabu walaupun lewat WhatsApp video call. Saudara, luar biasa. Itu benar-benar meneguhkan kami bahwa mereka sudah dewasa, sudah bisa diberi kepercayaan, ya. Dan saya percaya pagi ini pun setiap kita mengikuti kegiatan ibadah dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Sekali lagi, ketika wabah ini berakhir, kita nggak tahu kapan, saudara. Masih ada kesempatankah kita beribadah? Atau mungkin nanti bahkan seperti ini kita mungkin sudah tidak bisa, kita nggak ngerti, saudara. Tapi kalau nanti masih ada kesempatan Tuhan berikan untuk kita beribadah, saudara, mari pergunakan dengan sebaik-baiknya. Selagi masih bisa datang beribadah, saudara, datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. On fire di dalam Tuhan. Dan hal positif lainnya yang kita bisa ambil. Saya percaya saat ini saudara duduk berdampingan. Sekalipun pemerintah katakan jarak, jaga jarak, social distancing, ya. Duduknya mungkin 1 meter, gak apa-apa. Tapi kebanyakan kan namanya masih satu keluarga, apalagi yang punya anak-anak kecil harus dipeluk. Saya percaya mungkin ada di antara kita yang mungkin selama ini tidak saling bersinggungan, tapi dengan adanya seperti ini harus duduk berdampingan untuk beribadah bersama. Amin. Mari gunakan momen ini. Tuhan berikan kesempatan mungkin 1 minggu, 2 minggu, kita nggak tahu sampai kapan. Kita pergunakan untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalau ada di antara kita satu rumah tapi nggak pernah saling ngomong, saling membenci. Kalau saling berpas-pasan lewat, saling buang muka. Tapi lewat hari ini saya rindu supaya ambil hikmahnya. Jangan kalah dengan virus corona, ya. Virus corona tujuannya menjauhkan kita. Virus corona tujuannya membuat iman kita lemah. Virus corona karena segala sesuatu yang dari iblis dan Tuhan izinkan pasti untuk mengambil yang baik, berkat yang luar biasa dalam kita. Tapi kita sebaliknya, anak-anak Tuhan harus benar-benar berpikir seperti yang Tuhan mau. Ambil kesempatan ini sebagai Tuhan beri waktu dan kesempatan untuk kita melakukan yang terbaik kepada keluarga kita. Amin. Kita mari saling mengasihi, saling memberi support satu dengan yang lain. Ma, tenang, ada Yesus. Pa, tenang, ada Yesus. Anak kepada orang tua kepada anak. Saling memberi dorongan lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Satu hal yang perlu kita tanamkan di hati dan pikiran kita. Rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Amin. Kesusahan-kesusahan yang kita alami sekarang ini, percaya saudara, kalau saudara benar-benar hidup di dalam Tuhan, ini akan membawa saudara naik level di dalam Tuhan. Amin. Saudara semakin cinta Tuhan dan saudara belajar menyangkal kedagingan saudara. Amin. Membangun manusia rohani. Haleluya. Saudara on fire di dalam Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan, pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang kita baca dan kita dengar. Saudara, ada pujian katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Genapi setiap firman Tuhan.
genapi setiap berkat-berkat Tuhan. Amin. Saudara harus percaya, apapun tantangan yang datang dalam kehidupan kita, yang dipakai iblis untuk mencobai kita, jangan sampai biarkan iblis mencuri, membunuh dan membinasakan iman dan terutama jiwa kita. Amin. Tetap kuat di dalam Tuhan. Pesan kami sebagai hamba-hamba Tuhan, mari saudara, tambah hari tambah dekat dengan Tuhan, tambah hari tambah cinta Tuhan. Karena sekali lagi saya katakan dan firman Tuhan katakan, Tuhan selalu punya cara untuk menolong anak-anaknya, untuk menolong orang-orang yang dikasihinya, dan Tuhan akan mengadakan perbedaan antara mereka yang mencintai Tuhan dan mereka yang main-main dengan Tuhan. Amin saudara. Jadi supaya kalau saudara mau dilindungi, dijaga, dipelihara oleh Tuhan, terutama saudara tempatkan Yesus menjadi tempat tertinggi di dalam hatimu. Amin. Puji Tuhan. Saudara, inilah firman Tuhan kita. Mungkin kita akan berdoa. Saya undang untuk singer untuk maju ke depan. Kita akan berdoa. Saudara, saya rindu untuk Bapak Ibu berlutut, mengambil sikap berlutut. Berlutut di hadapan Tuhan. Saya rindu saudara mengambil sikap berlutut di hadapan Tuhan. Mungkin saudara dalam ketakutan. Mungkin saudara dalam kebimbangan. Mungkin saudara seperti di tengah ombak. Dengan arus yang kencang mengombang-ambingkan hidup saudara. Mungkin saudara dalam keadaan putus asa. Sampai kapan ini berakhir? Mungkin saudara sedang dalam kekhawatiran yang sangat besar. Tuhan, mau apa lagi? Mau bagaimana lagi? Siapa yang bisa menolong saya dan keluarga saya? Hari ini kita sudah dengar firman Tuhan bahwa ada Yesus yang selalu setia, Tuhan yang sangat luar biasa setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, 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 haleluya. Glory, haleluya, 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 haleluya. Saya rindu supaya saudara berlutut di hadapan Tuhan. Hari ambil waktu ini supaya kita berperkara dengan Tuhan. Kita sampaikan setiap isi hati kita kepada Tuhan. Ampuni saya Tuhan, kalau selama ini saya main-main dengan Tuhan. Saya main-main ketika saya datang beribadah kepada Tuhan. Haleluya Yesus, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau selama ini kami memprioritaskan daging kami. Kami membuat manusia rohani kami kerdil di dalam hidup kami Tuhan. Saat ini kami mau benar-benar membangun manusia rohani kami Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan, glory, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin, haleluya Yesus. Glory Yesus. Mari kita tetap menyembah Tuhan. Bangun mesbah doamu di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari saudara kita tetap berhubungan dengan Tuhan. Kita tetap menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Tak usah ku takut, Allah menjagamu. Tak usah ku bimbang, amin. Yesus
katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, amin, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Kita masih bersyukur karena masih ada firman Tuhan yang datang menguatkan kita, yang datang memberikan siraman rohani kepada kita. Haleluya. Tubuh ini hanya sementara, tapi yang harus kita perjuangkan adalah jiwa kita. Sebab yang akan masuk kepada kekekalan adalah jiwa kita. Kekal di neraka atau kekal di surga itu adalah pilihan kita. Masa-masa ini adalah masa-masa penampian. Masa-masa ini adalah masa-masa ujian buat kita anak-anak Tuhan. Apakah benar-benar kita mencintai Tuhan? Benar-benar kita turut sesuai dengan perintah Tuhan? Bagaimana sikap hati kita? Apakah tetap kita berkata Tuhan Yesus baik dalam segala keadaan kita? Haleluya, Yesus Tuhan. Oh haleluya. Tapi percaya ada Yesus Allah El Shaddai yang tidak membiarkan kita menjalani semuanya ini sendiri. Oh Allah El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar. Percayakan hidupmu kepada Tuhan, saudara-saudara yang kekasih. Oh haleluya, haleluya. Firman Tuhan berkata, jangan kita takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi takutlah kepada Tuhan yang bisa membunuh tubuh, jiwa dan roh kita. Pemilik hidup ini adalah Tuhan. Ketika kita tunduk kepada Allah, maka kemenangan demi kemenangan kita akan peroleh. Firman Tuhan berkata Allah berperang ganti kita. Tuhan akan berperang untuk membuat kita menang. Yes.
Biar roh bukan nyala-nyala. Haleluya.
Haleluya. Saudara yang kekasih, silakan duduk semua saudara. Ibadah kita sudah berjalan dengan baik dan Tuhan Yesus menyertai memberkati kita semua. Saudara, untuk pengumuman nanti mungkin akan ada flash news